Bahagia dikasih Tuhan Yesus, salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Majelis akan menyampaikan beberapa pokok warta pada pagi hari ini. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 8 di gereja. Kiranya menjadi perhatian warga jemaat. Yang kedua, emeritasi pendeta. Ibadah emeritasi pendeta GKJ WKM atas diri pendeta Yohanes Wibowo MSI PL akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 9 pagi di gereja. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang ketiga, rapat majelis. Rapat majelis gereja akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2022 pukul 19 di gereja. Renungan akan dibawakan Diakon Sylvia Ratna. Mohon kehadiran segenap majelis gereja. Yang keempat, persekutuan doa Adi Yuswo. Persekutuan doa Adi Yuswo akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 pukul 16 di gereja. Renungan akan dibawakan Bapak Kristiawan, petugas dari Blok E. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat. Untuk selanjutnya, pencalonan majelis gereja. Berkenaan dengan adanya majelis gereja WKM yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2019 sampai dengan 2022, maka untuk kelancaran dan kesinambungan pelayanan akan diadakan pencalonan majelis GKJ WKM untuk periode pelayanan 2022 sampai dengan 2025. Adapun majelis yang lereh adalah sebagai berikut. Yang pertama, Senat Maladina 2 periode. Yang kedua, Diakon Primoyani 2 periode. Yang ketiga, Diakon Aris Markus Edi 1 periode. Yang keempat, Diakon Agus Supriyanto 1 periode. Yang kelima, Diakon Siti Moyani 1 periode. Untuk itu, warga jemaat dimohon untuk berperan serta mengusulkan calon-calon yang dipandang layak atau menunggu menjadi majelis gereja menggunakan form pencalonan yang telah disediakan. Adapun kriteria kelayakan dari calon majelis tersebut bisa selengkapnya dibaca di warta gereja. Yang berikutnya, berhubungan dengan persiapan emeritasi pendeta, maka gladi bersih untuk ibadah minggu depan akan diajukan menjadi hari Kamis 19 Mei jam 18 atau jam 6 sore. Demikian pokok-pokok warta gereja pada pagi hari ini. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di warta gereja yang sudah disediakan. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang kasih Tuhan. Untuk mengawal ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama pujikan melengkapi Kidung Jemaat 14, penyanyikan kasih sejahtera. Selamanya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan serta saudara. Mari silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Gereja Agustinus menegaskan, mereka yang mengasihi tidak akan terlalu sulit, apalagi jika hal itu dilakukan demi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penegasan Agustinus ini menjadi sarana bagi kita untuk melihat diri masing-masing yang merasa sulit untuk mewujudkan kasih. Kasih itu sederhana. Ketika kasih menjadi rumit, di sana ada hati yang merumitkannya. Dendam, amarah, kekecewaan, pembiaran terhadap luka, dan sikap batin tidak mau berpulih mendatangkan rasa sakit. Dalam doa, marilah kita memohon belas kasih Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru dan hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyanyikan pujian dari nyanyian pribadi 10 dari Hubungan Malam Gelap. Mas
Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Cuma kamu jangan untuk bangkit berdiri. Kasih tidak ingkar. Allah yang menyatakan anugerahnya melalui kehidupan kita sesuai dengan janjinya. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita beroleh anugerahnya, kita saling mengucapkan salam. Kita sambut berita anugerah dengan bersama kita naikkan puji kasih paling agung dari lengkap hitung jemaat 179. Cuma dipersilahkan. Kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa epiklis. Mari kita berdoa. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh bersekutu di tempat ibadah ini. Kami bersama-sama hendak menghayati kasih-Mu melalui pembacaan dan mendengarkan sapaan sabda. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi kami, memampukan kami untuk memahami sabda Tuhan. Singkapkan dan singkirkan, ampunkan dosa-dosa kami, sehingga sabda-Mu sungguh kami mengerti. Kepada-Mu ya Allah, di dalam juru selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa.
diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Dan demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tamil masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 148. Mazmur 148 yang demikian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api
dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dadan, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari kota itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau tangis atau duka-cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kasih tidak ingat, itu judul yang hendak kita hayati bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang ingin diingkari apapun bentuknya. Semua orang ingin semua itu ya setia, tidak diingkari begitu. Kasih tidak ingkar itu bersama-sama kita hayati melalui sabda Tuhan yang kita baca saat ini, dan saat ini kita bersama-sama diperhadapkan dan sesuai dengan fatwa gereja Bapak Ibu sudah diundang dalam perjamuan kudus. Dan di depan kita bersama menyaksikan meja perjamuan kudus yang sudah siap untuk kita nikmati bersama, dan itu sebagai tanda, sebagai mengingatkan kepada kita sekalian akan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan, yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Bukti dari kasih Allah yang tidak ingkar, di mana sejak awal kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak menyelamatkan manusia meski risiko harus dihadapi. Iman dalam tantangan, kasih juga tidak lepas dari tantangan. Bacaan-bacaan kita memperhadapkan kita bagaimana kehidupan iman, bagaimana kasih umat, kasih umat kepada Allah, kasih Allah kepada umat dinyatakan yang juga tidak lepas dari berbagai persoalan dan tantangan. Kita melihat bagaimana Rasul Petrus di dalam rangka mewartakan Injil sebagai orang Yahudi, Rasul Petrus diperhadapkan dengan makanan-makanan haram yang harus dimakan dalam sebuah penglihatan, menjadi sebuah pergumulan. Karena sebagai orang Yahudi, Rasul Petrus tidak pernah makan makanan-makanan yang haram, tapi dalam sebuah penglihatan ditunjukkan bahwa dia harus makan makanan yang haram. Di situ terjadi sebuah pergumulan. Dan penglihatan itu jelas sebagai simbol bahwa Rasul Petrus harus berjumpa, berhadapan, melayani, menerima Kornelius sebagai orang yang dianggap orang kafir, orang najis, orang haram oleh orang-orang Yahudi, sebagai orang-orang golongan bersunat. Dan itu menjadi persoalan bagi Rasul Petrus ketika Rasul Petrus harus menerima, bergaul dengan Kornelius sebagai orang yang dianggap sebagai kafir. Tetapi karena ini adalah suatu kehendak, ada perintah Allah, maka kasih Allah, kasih Rasul Petrus kepada Allah yang diperhadapkan dengan dilema ini, Rasul Petrus melakukan tidak mengingkari imannya kepada Allah. Diperhadapkan dengan pergumulan, tidak mengingkari imannya. Begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga tidak lepas dari pergumulan yang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Tantangan-tantangan kehidupan, tantangan teknologi, tantangan kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana itu tetap mengajak, membawa kita semua untuk tetap tidak ingkar akan kasih, akan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, kalau
saat ini kita dianggap masuk dalam sebuah situasi yang baru atau new normal yang beberapa kali kita disampaikan. New normal itu membawa dampak, membawa perubahan sikap-sikap baru yang harus kita hadapi. Kebutuhan hidup yang sekarang ini juga kita hadapi itu juga memerlukan sikap bagaimana kita tetap bisa menghadapi itu dengan tetap percaya bahwa Allah yang di dalam Kristus sudah menyatakan dirinya, sudah kita lihat di dalam pengorbanannya. Allah juga yang tidak pernah ingkar di dalam rangka kita percaya diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Allah yang setia, yang ketika Rasul Petrus juga diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan, di situ Allah turut bekerja. Allah tidak ingkar, Allah tetap berkarya menolong Rasul Petrus. Begitu pula kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, iman kita kepada Tuhan, Allah, kasih Allah tidak pernah diingkari. Oleh karena itu melalui tema ini kita semua diingatkan, kita semua diajak untuk tidak perlu takut menghadapi risiko kehidupan, bahwa Allah tidak pernah ingkar, kasih Allah tidak pernah diingkari. Perjamuan kudus sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dan tidak pernah ingkar. Karenanya apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, resiko apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Allah tidak pernah ingkar. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Melalui itu kita harus diingatkan bahwa ketika Allah tidak pernah mengingkari, maka kita juga diajarkan untuk tidak mengingkari Allah, Tuhan yang benar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam Rata Jemaat bahwa kita saat ini diundang untuk menghadap dalam perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Namun sebelum kita menerima perjamuan kudus, akan kami sampaikan ada beberapa saudara kita dari gereja lain yang ikut bersama dengan kita dalam perjamuan ini. Untuk kami informasikan, yang pertama Saudari Isa Lintang Manik dari GKJ Bondo Kusuman, Yogyakarta. Oh iya, terima kasih. Berdiri biar Pak Intan. Iya, terima kasih. Yang kedua, Bapak dan Ibu Singgih Mulyantoro Bu Sri Purwati dari GKJ Logosari. Yang keempat, Bapak Bambang Paskito dan Ibu dari GKMI Langkar Mejen. Mas Bambang Paskito. Oh, di luar sana, oh iya, di luar sana. Yang Bapak Legimin dari GKJTU Salatiga. Oh, di luar sana ya Pak Legimin. Ya. Sama Ibu juga dari GKJTU Salatiga. Ya, terima kasih. Ada beberapa saudara kita 7 yang ikut bersama dengan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama menghadap perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita.
kita awali dengan bersama kita menaikkan hitung pujian 183 Perjamuan Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Sebelum makan dan minum dalam perjamuan ini, mari kita hening sejenak. Kita menguji hati dan memastikan untuk ikut dan menerima perjamuan kudus ini, seraya kita mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Kita memohon kiranya keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus ini menjadi berkat atas diri dan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipotong-potong ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan.
Apakah ada jemaat yang ikut perjamuan? Tidak ada yang ketinggalan untuk menerima roti. Terima kasih kepada semuanya. Umat yang dikasih Tuhan yang percaya, mari roti ini kita makan bersama-sama. Umat yang dikasih Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikurangkan untuk pengampunan dosa. Terimalah dan minumlah.
Anggur dalam zaman kita sama-sama.
Untuk itu marilah kita mengucapkan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan itu, dan bersama-sama kita mengaturkan persembahan khusus. Kita kumpulkan persembahan kita dengan kita iringi pujian dari 158. Kita pujikan dua kali. Haleluya bagi anak tunggal Allah. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak merah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari semuanya dari Tuhan kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap percaya akan kasih setia Tuhan, sehingga apapun yang harus kami hadapi di dalam kami menjalani hidup percaya, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong kami. Siapapun kami, apapun keberadaan kami, apapun masalah kami Tuhan, biarlah kami tetap percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah ingkar di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu bahwa kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Seringkali iman dan kasih kami kepada Tuhan juga diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Biarlah Tuhan, dalam semuanya itu kami tetap percaya
bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tidak pernah ingkar dari kasih Tuhan atas kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami hanya di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak di tengah keluarga, dan juga kami sebagai bagian dari masyarakat, kami dari bagian dari jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami hanya di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang dalam pergumulan, yang mungkin dalam pergumulan mereka pun juga kadang merasa ditinggalkan oleh kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang menderita sakit. Tuhan, kami serahkan mereka dalam pemeliharaan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Secara khusus kami doakan saudara kami Ibu Yuselandri yang kini harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyati. Tuhan, kami serahkan Ibu Yuselandri ini dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan sudah Tuhan nyatakan dan berkarya di dalam proses penyembuhan Ibu Yuselandri. Begitu pula Ibu Suparni Sudimi yang kini sedang dalam perawatan di rumah. Tuhan, kami juga percaya Tuhan menyertai, Tuhan berkarya untuk yang terbaik bagi kesehatan Ibu Suparni Sudimi. Kiranya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, pengharapan kepada Tuhan. Didoakan juga Bapak Lukas Santoso yang sedang proses penyembuhan, perawatan di rumah, Bapak Riksa Apianto juga perawatan di rumah. Kami serahkan mereka berdua dalam keyakinan dan pengharapan akan pertolongan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang tambahkan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Lukas Santoso dan Bapak Riksa Apianto. Tuhan, begitu pula saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Diserahkan mereka yang sedang sakit dalam kemurahan. Jangan biarkan Tuhan mereka putus asa karena sakit penyakit, apalagi mereka merasa bahwa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan, kami serahkan para Yosua juga di dalam pemeliharaan Tuhan, berkenaan dengan bertambahnya usia, diiringi dengan fisik yang mulai lemah, yang kadang-kadang kelemahan fisik mereka juga menjadikan mereka putus asa. Mereka merasa bahwa kadang-kadang Tuhan meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap merasa yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan Ibu Suparni, Putri Murni Ningsih, Bapak Ise Soeharto, Ibu Elva Lupi, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Suyanto, Ibu Sriati Suatmati, Bapak Andoto Prabowo, Bapak Ruswandi, Ibu Nurianti Ruswandi, Ibu Sri Widayati Darmanto, Ibu Kasmini, Ibu Wihartati, Ibu Sartipah, dan para abiswa yang lain. Menserahkan mereka semua di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan, menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan, di dalam mencapai masa depan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong anak-anak kami. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan dengan baik, dan iringilah anak-anak kami dalam menggapai masa depannya untuk tetap percaya dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mereka tetap yakin bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyertai anak-anak kami di dalam menggapai masa depan. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Segala kegiatan yang kami rencanakan, mohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya semua kegiatan itu menjadikan nama Tuhan dimuliakan, menjadikan jemaat Tuhan dibangun, menjadikan iman warga gereja juga dibangun. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk persiapan rencana rehabilitasi Mbak-Mu
untuk tanggal 21 Mei yang akan datang. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, karena Tuhan sedia menolong panitia dan menolong untuk acara itu berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pula Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang dipersiapkan oleh panitia di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan yang lain juga kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia, kami juga menyerahkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Tolonglah kami, bangsa Indonesia, tetap berdiri teguh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang berupaya untuk merubah, yang berupaya untuk memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia, tolonglah mereka Tuhan, ubahlah mereka menjadi alat-alat pemersatu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kepada-Mu ya Allah, di dalam juru selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Dan kita mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara, dan warga tamu, disilakan untuk mengaturkan persembahan di tempat yang telah disediakan di sebelah kanan pintu masuk gedung gereja. Kembali kita akan menyanyikan dari belakang gedung jemaat 149 bait 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Berdiri. Mari kita akan aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lebih saat ini Tuhan, kami bersama-sama warga jemaat GKJ Wisma Kasih Mangunarjo mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam rezeki yang boleh kami terima sampai saat ini. Dan Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga persembahan ini boleh layak masuk dalam kerajaan surga Tuhan. Bapa, berkati para majelis gereja yang diberi tugas untuk mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga semuanya Tuhan yang hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk mempersembahkan yang lebih baik lagi di lain waktu Tuhan. Dan Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima saat ini, bila kami boleh mengabarkan kasih setia-Mu kepada saudara-saudara kami yang lainnya.
Manakala kami mempersembahkan terselip dosa dan Tuhan kami mohon ampun. Ya Tuhan, sementara kami mau mundur pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan kiranya pimpin dan sertai sehingga perjalanan kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan kami boleh bertemu dengan saudara kami dan kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri untuk menerima keputusan dan berkat. Keputusan dan berkat kita awali dengan bersama kita menaikkan puji dari Pelengkap Gedung Jemaat 106. Satukan kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih menyatukan kita dalam kasih-Nya yang kekal, sehingga dalam persekutuannya kita berlimpah dengan berkat yang bersumber dari kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian satukan kami ya Tuhan mengakhiri ibadah kita.